warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hebat, anak ibu pagi ini semangatnya masih full, masih kuat. Ibu mengingatkan kembali, kita harus mematuhi prokes karena ini masih suasana pandemi. Ya, masih ingat ya, prokes itu kita harus melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Ya, mencuci tangan, menggunakan masker, terutama saat di luar ruangan atau saat di luar rumah, dan menjaga jarak. Jadi ingat, di masa pandemi ini, ketiga hal tersebut harus kita laksanakan, harus kita kerjakan agar kita tidak terpapar oleh COVID-19. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ayo, anak Ibu Michelle, silakan pimpin doanya ke depan. Terima kasih, Michelle. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Amel. Ya, bagus. Adel. Brema. Oren. Yolan. Yunita. Meli. Michelle. Natasha. Mulyani. Mane. Ya, alhamdulillah. Anak Ibu hari ini semua hadir ya. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya nih sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini. Masih ingatkah kalian apa materi kita di minggu yang lalu? Ayo, coba sebutkan apa sih materi kita di minggu yang lalu? Coba diulang, Ibu kurang dengar nih. Coba yang lebih semangat. Apa materi kita? Iya, bagus sekali. Gangguan sistem pencernaan pada manusia. Dan pada hari ini, ya, pada hari ini materi kita tentang apa? Udah ada yang tahu atau belum ini? Ayo, apa nih materi kita hari ini? Iya, aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya ya. Jadi sebelum kita masuk membahas materinya, Ibu pengen menunjukkan semangat kalian lagi. Ayo semua anak Ibu silahkan berdiri, kita bernyanyi dulu nih. Ya, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, siap? Ya, kita menyanyikannya dengan tepuk tangan biar lebih semangat lagi, oke? Ayo, anak Ibu silakan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya dengan bertepuk tangan. 1, 2, ya. Aku ya pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, silakan duduk. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini tentang aktivitas masyarakat ya. Jadi dengan saat melakukan pelajaran ini nantinya kamu akan tahu, kamu akan bisa ya mengetahui apa-apa aja sih aktivitas yang ada di lingkungan sekitar kamu. Yang mana aktivitasnya itu berfungsi sebagai pembangunan sosial budaya. Selanjutnya nanti
kamu juga akan tahu ciri-ciri iklan media itu seperti apa. Kemudian nanti untuk selanjutnya ya, setelah mengetahui ciri-ciri iklan media, kamu juga nanti akan bisa menganalisis iklan elektronik dengan baik. Kamu akan tahu nanti informasi apa yang terdapat di iklan tersebut. Ya, sebelum masuk ke pelajarannya, Ibu ingin melakukan memberikan waktu kepada kamu kurang lebih 3 menit. Ada buku, ya. Jadi Ibu kasih waktu kepada kamu untuk membacanya sekilas saja. Nanti Ibu akan bertanya, ini yang buku yang kamu baca ini menceritakan tentang apa nih? Nah, jadi dibaca dulu ya. Ibu kasih waktunya 3 menit, silahkan dibaca. Dibaca, lihat dulu tuh bukunya itu menceritakan tentang apa. Atau apa sih judul bukunya. Kemudian pahami apa isinya, silahkan Ibu kasih waktu 3 menit. Dibaca, sudah diajarin ya gimana sih cara membaca buku agar kita tahu apa sih isi dari bacaan yang sudah kita baca. Oke, cukup. Baik, anak-anak. Ibu ingin bertanya nih, kamu sudah membaca bukunya. Atau siapa nih yang pengen menjawab pertanyaan dari Ibu nanti? Yuk, coba Michelle, Ibu tanya. Apa judul buku yang udah kamu baca, Michelle? Iya, buku pintar ulangan harian. Coba, kalau si Abel, apa buku yang sudah kamu baca judulnya, Abel? Iya, Michelle. Itu bukunya yang berjudul tentang ulangan, isinya tentang apa? Apa yang ada di dalam buku itu? Iya, tentang contoh-contoh soal. Iya, bagus. Berarti Michelle udah baca. Brema, ayo Brema. Kamu tadi baca buku apa itu, Brema? Buku Pintar Atlas. Di dalam buku itu tadi menceritakan apa yang sudah kamu baca? Mau bahas tentang apa itu, Nak? Tentang peta, iya baik. Jadi ingat ya, kamu itu harus membiasakan diri untuk membaca. Dan yang harus kamu baca bukan buku pelajaran saja, tetapi boleh buku apa saja boleh kamu baca. Karena di setiap buku selalu terselip ilmu pengetahuan. Jadi buku apa saja boleh, nggak harus buku tema, nggak harus buku pintar. Boleh yang perempuan mungkin membaca buku tentang masak-memasak,
Ya, boleh. Yang laki-laki mungkin membaca buku tentang olahraga karena dia suka olahraga. Boleh. Jadi yang mana aja boleh. Oke? Paham anak Ibu? Ya, jadi kita harus membiasakan diri untuk membaca. Baik, kita langsung ke materi kita hari ini ya. Sekarang coba kamu perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Terus tema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian amati dengan cermat gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan suasana pasar yang selalu ramai dengan penjual dan pembeli. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Di pasar, kita dapat menemui pembeli, pedagang, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Sayur dan buah yang ditanam petani dapat sampai ke rumah kita karena kita membeli dari pedagang yang ada di pasar. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dengan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil, hingga pembeli atau konsumen. Sahabat cerdas, berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui aktivitas apa saja yang ada di pasar. Berikut ini jenis aktivitas dan pelaku aktivitas kegiatan yang ada di pasar. Jenis aktivitas antara lain jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli, kemudian tawar menawar dilakukan oleh penjual dan pembeli, banyak barang dagangan dilakukan oleh pembeli, dan menawarkan barang dagangan dilakukan oleh penjual. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and Sahabat cerdas, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak heran kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Di pasar, kita dapat bertemu dengan orang dengan berbagai latar belakang dan pekerjaan. Ataupun kita juga dapat bertemu dengan orang dari berbagai suku dengan adat istiadat yang berbeda. Tahukah kalian apa itu adat istiadat? Simak penjelasan yang berikut ini. Diperhatikan videonya ya. Kebiasaan yang mengikat masyarakat
dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja, adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Sahabat cerdas, sekarang mari kita mengenal beberapa adat istiadat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Tradisi Meogan dari Aceh. Mas Meogan atau juga biasa disebut Meogan merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh dalam memuliakan 3 momentum penting dalam ajaran agama Islam. Dilaksanakan tepat 1 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, hari terakhir berpuasa atau 1 hari sebelum memasuki hari raya Idul Fitri, dan sehari sebelum Idul Adha. Upacara syukur laut masyarakat pesisir Tasikmalaya. Setiap awal bulan Muharram, masyarakat perkampungan nelayan rutin mengadakan upacara syukur laut. Namanya memang sering berubah. Pernah dinamakan hajat laut, pesta nelayan, pesta pantai, dan masih banyak lagi. Namun inti acara ini tetap satu, yaitu bersyukur kepada Tuhan atas ikan yang melimpah. Upacara syukur laut tersebut biasanya dikemas demikian rupa dengan pertunjukan kesenian rakyat, bazar, perlombaan membuat peralatan melaut, dan juga disertai dengan tablik akbar. Tradisi Sedak Sipren dari Jawa. Sedak Sipren merupakan upacara adat bagi bayi usia 8 bulan ketika mulai belajar berjalan. Tujuannya adalah sebagai ungkapan rasa syukur orang tua atas kesehatan anaknya yang sudah mulai bisa berjalan. Tadi sahabat cerdas, beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Sekarang coba perhatikan iklan berikut ini. Kalimat iklan tersebut adalah hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Iklan tersebut merupakan contoh iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk hidup rukun. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan suku bangsa, hendaknya selalu hidup rukun agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamannya, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Baik anak-anak, kalian sudah melihat ya video pembelajaran yang tadi sudah ditampilkan. Dari video pembelajaran yang tadi sudah kalian lihat, yang sudah kita lihat bersama, apa informasi yang kamu dapatkan? Tadi membahas tentang apa itu videonya? Membahas tentang apa? Tentang aktivitas masyarakat, ya. Yang kuat. Menjawabnya yang kuat, nggak usah malu-malu ya. Tentang aktivitas masyarakat.
Kegiatan apa tadi yang ada pada cuplikan videonya tadi? Kegiatan apa? Ya, aktivitas masyarakat di mana? Di pasar. Tadi videonya itu cuplikannya tentang aktivitas masyarakat di pasar. Jadi di pasar itu aktivitas masyarakat tadi ngapain aja yang sudah kamu lihat? Ada kegiatan apa saja tadi yang di pasar? Iya. Ada kegiatan tawar-menawar barang, ya. Di situ siapa saja yang berperan di situ? Ada penjualnya, terus ada pembeli, terus ada apa saja kita dapat? Ya, barang dagangannya. Jadi di pasar itu ada penjualnya, ada pembelinya, dan ada barang dagangannya. Kemudian aktivitasnya, yang melakukan aktivitas jual beli itu siapa? Yang menjual barang itu siapa? Pedagang atau penjual. Ya. Yang melakukan membeli barang itu siapa? Pembeli. Kemudian apa yang dibeli mereka? Iya, barang dagangan. Barang dagangannya itu banyak. Apa saja contoh-contoh barang dagangan yang ada di pasar yang sering kamu lihat? Sayuran, terus. Iya, buah-buahan. Terus ada apa lagi di pasar? Ada baju. Terus ada apa? Ada apa lagi? Ayo, kan sering ke pasar nih. Seminggu sekali ya kan? Ada apa lagi? Iya, ada selop, ada bumbu-bumbu. Jadi banyak barang dagangan yang ada di pasar. Jadi kegiatan di pasar itu merupakan kegiatan untuk membangun sosial budaya. Ibu mau tanya, di pasar itu yang kamu lihat, yang sudah kamu jalani, yang sudah kamu lakukan kemarin-kemarin, apakah orang yang di pasar itu kamu temui orangnya sama? Tidak. Ada banyak ragamnya kan? Iya. Ibu mau tanya, apakah orang yang kamu lihat di pasar itu memiliki suku yang sama? Apakah mereka itu memiliki adat istiadat yang sama? Tidak. Mengapa demikian? Karena iya, karena orang yang ada di pasar itu sukunya berbeda-beda. Walaupun kita itu satu masyarakat Indonesia, tetapi kita memiliki suku yang berbeda. Kalau sukunya beda, udah pasti adat istiadatnya juga berbeda. Kemudian agama kita juga berbeda, itu ya kan? Baik, sudah bagus. Berarti kamu sudah tadi melihat videonya, sudah mendengarnya, dan sudah memahaminya. Sekarang nih Ibu tugaskan. Coba, tadi sudah Ibu bagikan LKPD, coba kamu perhatikan. Di lembar kedua ada pertanyaan di situ. Pertanyaannya seputar tentang kegiatan atau aktivitas masyarakat. Coba kamu kerjakan, diskusikan dengan kelompokmu. Apa itu jawaban dari soal yang Ibu berikan? Coba silakan berdiskusi, Ibu beri waktunya cukup 5 menit saja. Ayo berdiskusi, kerjakan soalnya ya, jawab pertanyaan yang ada di situ. Kemudian tadi kita sudah membahas sekilas tentang iklan. Ayo Ibu tanya kembali. Dari video yang sudah ditampilkan, ada tadi iklan di situ. Iklan apa tadi yang kamu lihat? Ayo, dari video tadi ada iklan apa? Tidak ada. Iklan apa tadi? Ayo. Iklan tentang masyarakat, ya. Itu kegiatan apa yang ada? Kamu lihat orang lagi ngapain itu? Masyarakatnya lagi ngapain? Gotong royong ngapain? Membuat seperti gubuk atau posisi tumbling. Jadi yang mengerjakannya itu ada laki-laki, ada perempuan, dan kemungkinan itu sukunya yang berbeda-beda. Ada bacaannya di situ. Apa bacaannya? Iya, hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Apa maknanya? Iya, kita harus hidup rukun walaupun ya suku kita berbeda,
agama kita berbeda, budaya kita berbeda, karena kerukunan kita sebagai masyarakat adalah cermin dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Good, sudah bagus. Sekarang ayo coba kamu kerjakan di kelompok, diskusikan, jawab pertanyaan yang ada di LK. Kemudian Ibu tadi sudah memberikan satu contoh iklan elektronik. Untuk iklan elektronik, coba kamu amati, kamu diskusikan, ada informasi apa saja yang terdapat pada iklan tersebut. Sudah paham? Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktunya. Setelah nanti kamu berdiskusi, kita akan presentasikan hasil diskusi kamu. Ayo silahkan. Didiskusikan bersama. Untuk hasil diskusi kamu langsung saja dituliskan di LKPD-nya ya, langsung ditulis di situ ya. Tidak usah di buku tulis, langsung di LKPD karena itu adalah hasil diskusi kelompok kamu. Langsung ditulis di situ. Dibaca benar-benar pertanyaannya, didiskusikan dengan temannya, kemudian ambil satu jawaban terbaik dari kalian. Didiskusikan, Pak. Langsung didiskusikan, dijawab, di sini langsung jawabannya ya, di LKPD-nya ya. Ayo silakan berdiskusi, berbagi tugas. Kalau ada yang kurang paham, boleh dipertanyakan ya. Jangan diem-diem aja nanti bingung, boleh ditanya ke gurunya. Ya, dibagikan dengan temannya, biar berbagi. Ya, sekarang kita yang ini kan Bang Mani ini. Ditulis langsung di sini. Tadi sudah kita bahas tentang aktivitas kita. Katanya siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas yang kamu temui di lingkungan kamu. Jadi di lingkungan sekitar, di dekat-dekat rumah, di lingkungan sekitar, di daerah kita, siapa saja yang kamu ketahui. Siapa yang kamu temui di situ? Siapa yang terlibat? Tadi contohnya kita buat adalah kegiatan di pasar. Di pasar itu yang terlihat ada siapa saja. Silakan bertukar pendapat dengan temannya ya. Geser sebentar, Pak.
Ayo, kelompok 2 sudah selesai. Lanjutkan, ya. Kelompok 3 sudah. Langsung ditulis di lembarnya aja ya. Tidak usah ditulis kamu. Ini lembarnya tempat menjawabnya ya. Untuk iklan kalian mana? Iklannya sudah selesai? Oke, sudah siap. Lanjut ini. Ini tadi apakah? Lihat dulu. Siapa saja yang terlibat dalam aktivitas? Tadi kita sudah bahas siapa saja. Iya, ada penjual, ada pembeli. Ditulislah di sini. Langsung saja di sini. Oh, boleh. Ayo dilanjut. Kalian sudah selesai sesi satunya sudah? Oke, sudah selesai. Kelompok 2 sudah? Good, mantap. Kelompok 2 nih yang duluan selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Ayo cepat. Kelompok 2 ini yang duluan ini. Kelompok 2 yang jadi top hari ini. Kelompok 3 sudah selesai? Ayo cepat. Gimana? Ada yang tidak dipahami? Boleh dipertanyakan. Yang mana tidak tahu? Apakah mereka memiliki kebiasaan adat istiadat yang sama nggak? Adat istiadat setiap orang yang ada kamu lihat tadi, yang setelah kamu perhatikan, ya dijawab. Boleh di bawahnya juga. Iya. Oke, lanjut. Ini sudah. Oke, yuk satu lagi. Nah. Apa itu? Ayo, yang itu sudah selesai. Yang sesi satu sudah belum? Ayo, kelompok 3. Kelompok 3 ini kan? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, mantap. Yang mana nih terakhir? Ya, apa tadi? Sudah kita bahas bersama? Sudah kita bahas tadi. Ayo. Sudah, Ibu tunggu 1 menit lagi ya. Karena kelompok 2 sudah selesai nih dari tadi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 nih yang hebat hari ini. Sudah? Kelompok 3? Ya, lanjutkan. Sudah? Oke, good. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, Tasya? Oke, baik. Waktunya sudah cukup. Masing-masing kelompok sudah menyelesaikan ya LKPD-nya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok berapa dulu nih yang akan membacakan hasil presentasinya? Kelompok berapa? Kita bahas dulu yang di sesi 2. Untuk pertanyaan nomor 2,
Coba kelompok 2 perwakilan. Coba dibacakan hasil kerja kelompok kamu. Ya. Dibacakan, Nak. Dibacakan ya. Dibacakan suaranya kuat supaya temannya bisa dengar. Ayo dibacakan. Baca pertanyaannya, kemudian jawabannya boleh dibacakan. Cukup nomor 1 dan 2 saja. Ayo, silakan. Ya, siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas yang kamu temukan di lingkungan kamu? Siapa tadi? Kalian jawab. Iya, ada warga masyarakat. Yang kedua, apa pertanyaannya? Apakah mereka berasal dari keluarga yang sama? Iya, apakah masyarakat yang kamu lihat tadi berasal dari keluarga yang sama? Tidak. Lanjut kelompok 3, soal yang berikutnya. Soal ketiga, silakan baca siapa perwakilan kelompoknya. Ayo dibaca, Nak. Ya, silakan. Iya. Apakah mereka yang kamu temuin tadi berasal dari sekolah, kemudian dari agama, dan pekerjaannya apa sama semua? Tidak. Selanjutnya, yang keempat. Iya, bagaimana dengan budayanya? Apakah budaya dari masyarakat yang kamu temuin tadi memiliki budaya yang sama? Sama. Sama. Berbeda. Selanjutnya, yang kelima, kelompok 1, silakan. Iya. Apakah mereka memiliki kebudayaan adat dan istiadat yang sama? Sama? Ya, tidak. Selanjutnya, yang terakhir. Ayo, pertanyaan terakhir ini. Kelompok mana yang paling bagus kesimpulannya? Apa pertanyaan terakhirnya? Baca. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Apa kesimpulannya? Kelompok 2, kesimpulan kalian apa? Coba silakan dibaca. Kita sesama manusia harus hidup rukun. Oke, kelompok 3. Hidup rukun mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Oke, sip. Selanjutnya. Apa? Gimana, Nak? Walaupun? Ya, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita harus hidup rukun. Mengapa demikian? Kenapa kita harus hidup rukun? Iya, karena hidup rukun itu adalah cermin dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Oke, tiap kelompok bagus. Yuk, kasih tepuk tangan masing-masing kelompok. Iya, hebat anak-anak ibu, udah hebat. Sekarang kita masuk ke persentase kedua tentang iklan. Sebelum masuk persentase kedua, perhatikan dulu ya. Apa itu ciri-ciri iklan media cetak? Perhatikan. Kelihatan? Oke, kelihatan kan? Ciri-ciri iklan media cetak. Yang pertama apa? Kelompok 3, baca. Iya. Untuk yang kedua, baca kelompok 2. Iya. Untuk yang ketiga, baca kelompok 1. Yuk, yang terakhir, sama-sama baca dengan suara yang kuat. Yang keempat, apa ciri-cirinya? Iya, good.
Jadi ciri-ciri iklan itu yang pertama, bahasanya itu singkat, padat, dan tepat. Jadi tidak panjang lebar, dia singkat aja. Tetapi padat dan tepat, langsung ke intinya. Dia itu ingin menceritakan apa. Selanjutnya yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Jadi bahasanya itu dengan kamu melihat langsung, oh iya, keren nih. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga katanya menggunakan kata konotasi positif. Jadi dalam hal yang positif. Dan terakhir isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Ini sudah jelas. Jadi iklan itu harus menarik. Kalau tidak menarik, bagaimana orang mau membelinya? Seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang persentase yang kedua ya. Persentase yang kedua, masing-masing kelompok satu orang mewakili mempersentasekan iklan ya. Iklan yang sudah Ibu bagikan, informasi apa yang kamu dapat dari iklan yang sudah kamu diskusikan bersama? Ayo siapa? Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok berapa? 1? Oke, silakan. Boleh, Karen? Dibaca yang kuat ya, biar teman-temannya dengar. Ayo, iklan apa? Kelompok kalian dapat iklan apa? Tunjukkan pada temannya, iklan apa yang kamu dapat? Iya, jadi perhatikan. Kelompok 1 mendapat iklan mesin cuci. Ayo, apa informasi yang terdapat pada iklan tersebut? Dibacakan dengan kuat. Program dapat diatur. Iya. 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 Jadi dari iklannya tunjukkan biar temannya nampak. Inilah iklan yang dibahas oleh kelompok 1, iklan tentang mesin cuci. Jadi informasi yang ada di dalam program ya, program untuk mesin cuci ini boleh diatur-atur sesuai kebutuhan. Kamu butuhnya gimana? Misalnya untuk mencuci, untuk mengeringkan atau apa. Kemudian untuk jenis kainnya, kamu itu mencucinya apa? Mencucikan pakaian biasa, bed cover kah atau boneka? Bisa disetel-setel. Itu maksud dari informasinya. Yang kedua tadi katanya mampu mencuci bed cover. Ya sudah jelas. Bed cover dan boneka bisa dicuci dengan mesin cuci ini. Dan yang ketiga, tabung stainless steel. Artinya tabungnya yang di bagian dalam terdiri dari bahan stainless. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok berapa ini? Kelompok berapa? Oke, silakan. Tunjukkan dulu sama temennya, biar temennya tahu kamu itu bawa iklan apa. Iklan apa ini yang dibawakan oleh kelompok 2? Iya, iklan televisi. Ada informasi apa pada iklan itu yang kalian dapat? Coba dibacakan. Iya, LED yang bergaransi 5 tahun. Kemudian ada informasi apa lagi? Dan termasuk dengan LED 5 tahun bebas galau karena bergaransi. Selanjutnya. Dan juga bisa bayar di tempat. Iya, kalau kita ingin membeli, uangnya tidak harus dibayar di toko, tapi bisa dibayar di tempat. Saat barangnya datang, kita bayar di rumah. Seperti itu. Lanjut. Yang terakhir apa coba? Iya, harganya terjangkau. Jadi harganya terjangkau, bergaransi, dan boleh dibayar di tempat. Itulah informasi yang diperoleh. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Ayo sekarang yang terakhir nih, perwakilan dari kelompok 3. Ayo, siapa yang ke depan silakan. Oke, silakan Nak. Tunjukkan dulu sama temannya. Oke. Iklan apa yang kalian bawa ini? Ya, iklan kulkas. Silakan. Ada informasi apa yang terdapat di dalam iklan tersebut? Iya. Ya, jadi iklannya ini mengatakan bahwasanya ini adalah kulkas 2 pintu, kemudian free ongkir di sekitar Bekasi. Jadi kalau daerah kita, rumah kita di Bekasi, saat barang diantar kita tidak perlu membayar uang pengantarannya. Gratis. Kemudian selanjutnya bisa dibayar di tempat. Ya sama seperti TV, boleh dibayar di tempat. Oke? Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Iya, hebat-hebat anak ibu semua. Jadi dari pembelajaran hari ini, ayo, dari pelajaran hari ini, apa yang sudah kamu dapat?
Apa yang bisa kita simpulkan? Ayo, pelajaran kita hari ini tadi membahas tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, kemudian tentang iklan elektronik. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, kelompok berapa ini? Tadi kelompok 2 duluan selesai menyelesaikan tugas. Siapa yang menyusul? Ayo, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Nggak usah malu-malu. Ya, kalau malu-malu Ibu buat berupa pertanyaan. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang sudah kamu dapat? Tadi sudah dibahas. Apakah masyarakat itu memiliki adat istiadat yang sama? Apakah masyarakat itu memiliki agama yang sama? Apakah berasal dari keluarga yang sama? Apakah kegiatan mereka itu mencerminkan budaya bangsa dengan hidup rukun? Mengapa harus hidup rukun? Oh iya, karena kita itu adalah satu bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, walaupun kita berbeda-beda, beda keluarga, beda agama, beda suku, beda adat istiadat, namun kita harus hidup rukun. Oke, sudah paham? Good. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kamu di rumah. Tugas kamu adalah membuat satu contoh iklan, ya. Iklan, terserah itu iklan apa, ya. Buat kata-katanya, kata-kata dari iklan. Misalnya nih, kamu ingin membuat iklan tentang sabun. Cara kamu mempromosikan sabun itu gimana? Oke, atau iklannya kamu ingin membuat iklan tentang minuman sehat kamu. Jadi kamu gambar nanti minumannya, kemudian dibuat kata-katanya. Gimana supaya orang menarik untuk mencoba minuman itu? Misalkan ya, dengan meminum jus setiap hari, badan kita akan sehat. Kamu gambarlah jusnya. Jadi artinya kita harus rajin meminum jus supaya badan kita bisa sehat. Seperti itu, paham? Untuk pengerjaannya dikerjakan secara berkelompok, ya, dikumpul minggu depan, oke? Oke, ini dapat satu, ya, satu kelompok dapat 2 tugas, ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita menyanyikan satu lagu dulu. Tadi kita bilang, walaupun kita berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, tetapi kita harus hidup rukun, oke? Kegiatan terakhir, kita akan menyanyikan lagu, ingat, lagu dengan 3 bahasa. Ayo, masih ingat kan? Sudah pernah Ibu sampaikan, sudah pernah kita nyanyikan bersama lagunya. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Lagu Disinilah. Jadi lagu Disinilah kita nyanyikan dengan 3 bahasa. Ya, itu menggambarkan keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Jadi karena sukunya berbeda, sudah pasti bahasanya juga berbeda. Oke? Buat anak Ibu, boleh disusun dulu bukunya ke dalam tas, disimpan, dirapikan. Setelah itu, anak Ibu undang untuk berdiri agar kita bernyanyi bersama-sama. Ayo disimpan dulu bukunya, boleh? Oke, sudah. Ya, untuk buku yang tadi Ibu bagikan boleh diletak di atas meja, nanti Ibu ambil. Ya, boleh. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan berdiri. Kita bernyanyi dengan
3 bahasa. Lagu pertama kita nyanyikan bahasa Indonesia, yang kedua dengan bahasa Karo, dan terakhir kita tutup dengan bahasa Jawa. Baik anak-anak, oke, sudah siap? Nyanyi dengan semangat ya. Oke? Yuk. 1 bahasa Indonesia, bahasa Karo, dan bahasa Jawa. Ingat urutannya ya. Yuk. Ibu tampilkan dulu, mana tahu anak ibu ini ada yang lupa ini lagunya. Bentar ya. Oke, sebentar. Ayo kita bernyanyi di sinilah di sini. Oke? 1 dengan semangat ya. 1, 2, ya. Sinilah di sini kita bertemu lagi. Mari sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Ijendalah, ijenda kita pulung kerina. Ijendalah, ijenda kita pulung kerina. Mujajah, 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 jajah, jajah. Hey! Nang kene larang kene kita pajung pamute. Nang kene larang kene kita pajung pamute. Monggo, 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 monggo. Hey! Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kelompok yang duduk paling rapi, kelompoknya yang duluan kembali. Boleh pulang. Bagaimana? Ya. Oke, sebelum pulang, Ibu minta siapa ya? Oke, Meli. Silakan Meli, boleh pimpin doanya dulu supaya kita pulang. Oke. Amin. Terima kasih Meli, silakan duduk. Baik anak-anak, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Dan Ibu ingin menyampaikan, ada yang ketinggalan. Hari ini kita belajarnya tentang aktivitas masyarakat, ya, aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang apa? Sudah ada yang bisa membaca? Ada tadi yang membaca belum? Ya, pertemuan kita berikutnya tentang organ pencernaan. Oke? Jadi sampai di rumah dibaca bukunya supaya pas pertemuan berikutnya kalian sudah memahami gambaran dari pelajaran kita. Baik anak-anak, duduk yang rapi. Untuk kelompok yang pertama kali boleh pulang itu kelompok, oke, karena tadi yang paling top itu kelompok 2, buat kelompok 2 boleh silakan pulang terlebih dahulu. Silakan pulang dari sini ya. Silakan dari sini, Nak. Hati-hati ada wayarnya ya. Selamat kembali ke rumah masing-masing, langsung pulang ya. Titip salam buat orang tuanya. Lanjut, yang kembali itu kelompok 1. Ayo silakan. Langsung pulang ya. Oke, langsung pulang ya, Nak. Lanjut. Kelompok 3 silakan. Langsung kembali ke rumahnya ya. Jangan lagi main-main di jalan. Ya, selamat siang anak Ibu. Halo Bu Siti. Halo Ibu. Baik. Gimana Ibu, ada pengarahan atau gimana ini? Secara keseluruhan pembelajarannya Bu sudah baik kok Bu. Ya, alhamdulillah Bu. Iya, hanya sedikit nanti yang mau disampaikan sama Ibu, hanya satu hal saja Ibu. Pada saat untuk aktivitas di pasar itu dengan iklan bisa Ibu ini kan ya Bu? Digabungkan gitu ya Bu ya. Ya, udah. Ini kan lagi record. Oh iya, lupa belum dimatiin. Oke, kalau begitu